Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah agar apa yang kita dapat hari ini menjadi manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Oke, perkenalkan saya dari kelompok 10 yang beranggotakan Zurista Rizkiana dan Qurratu A'yunina akan menjelaskan materi tentang produksi. Yuk kita simak bersama-sama presentasi online hari ini. Oke, langsung saja kita bahas ke topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian tentang produk dan produksi. Produk sendiri yaitu segala sesuatu baik yang berbentuk barang atau jasa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam hal ini, produk ditawarkan supaya mendapat dan menarik perhatian dari konsumen. Produk merupakan perwujudan yang paling jelas dari pertemuan antara pemasaran dan produksi. Sedangkan pengertian dari produksi yaitu kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi dapat diartikan sebagai suatu proses mentransformasi input menjadi output. Yang dalam ilmu ekonomi disebutkan tujuan produksi itu sendiri yaitu mencakup tujuan kegiatan yang menghasilkan output. Karakteristik produk berdasarkan produk konsumen dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu produk kebutuhan harian. Yang dimaksud dengan produk kebutuhan harian yaitu barang atau jasa yang biasa dibeli pelanggan dalam frekuensi tinggi, dalam waktu cepat, dan untuk memperolehnya tidak membutuhkan upaya terlalu banyak. Jadi, karakteristik dari produk yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah konsumen dengan mudah berganti merek karena masyarakat sering memperoleh informasi baru dari berbagai media, seperti media radio, televisi, koran, dan lain-lain, dan harganya pun relatif murah. Yang kedua yaitu produk belanjaan. Maksudnya, produk ini merupakan produk yang biasanya dibeli konsumen setelah mereka membandingkan baik harga, kualitas, maupun spesifikasi lainnya dari pedagang lainnya. Karakteristiknya antara lain, pembeli sangat mempertimbangkan penampilan fisik produk, pelayanan purna jual, harga, gaya, dan tempat penjualan. Yang ketiga yaitu produk khusus, yaitu kelompok produk yang memiliki karakteristik istimewa atau unik sehingga pelanggan mau membayarnya dengan harga tinggi dan rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk memperolehnya. Yang keempat, produk tidak dicari, yaitu kelompok produk yang keberadaannya dan juga kemanfaatannya tidak banyak dicari dan diketahui kemanfaatannya oleh konsumen. Jadi, konsumen biasanya tidak pernah menyadari bahwa mereka memerlukannya. Oleh karena itu, tidak banyak yang berpikir untuk membeli produk ini. Contohnya asuransi jiwa. Ciri-ciri proses produksi ada 5. Yang pertama, produk yang dihasilkan pada umumnya dalam jumlah besar dengan variasi yang sangat kecil dan sudah distandarisasikan. Yang kedua, sistem atau cara penyusunan peralatannya berdasarkan urutan pengerjaan dari produk yang dihasilkan yang biasa disebut dengan produk layout. Yang ketiga, mesin-mesin yang digunakan untuk menghasilkan produk bersifat khusus. Yang keempat, pengaturan operator terhadap produk yang dihasilkan sangat kecil karena mesin biasanya bekerja secara otomatis, sehingga seorang operator tidak perlu memiliki keahlian tinggi untuk pengerjaan produk tersebut. Yang kelima, apabila salah satu mesin atau peralatan terhenti atau rusak, maka seluruh proses akan terhenti. Ciri-ciri proses produksi terputus-putus yaitu yang pertama,
sangat besar dan didasarkan pada pesanan. Yang kedua, sistem atau cara penyusunan peralatan berdasarkan atas fungsi dalam proses produksi atau peralatan yang sama dikelompokkan pada tempat yang sama. Yang ketiga, pengaruh operator terhadap produk yang dihasilkan cukup besar, sehingga operator memerlukan keahlian yang tinggi dalam pengerjaan produk serta terhadap pekerjaan yang bermacam-macam yang menimbulkan pengawasan yang lebih sulit. Yang keempat, proses produksi tidak akan berhenti walaupun terjadi kerusakan atau terhentinya salah satu mesin atau peralatan. Yang kelima, persediaan bahan mentah pada umumnya tinggi karena tidak dapat ditentukan pesanan apa yang harus dipesan oleh pembeli, dan persediaan bahan dalam proses lebih tinggi daripada proses produksi itu sendiri karena prosesnya putus-putus. Menurut Herman, ada beberapa metode penetapan harga, penetapan jual produk. Yang pertama yaitu metode taksiran. Yang dimaksud dengan metode taksiran yaitu penetapan harga dilakukan dengan menggunakan insting saja, walaupun survei pasar telah dilakukan. Biasanya, metode ini digunakan oleh para pengusaha yang tidak terbiasa dengan data statistik. Penggunaan metode ini sangat murah karena perusahaan tidak memerlukan konsultan untuk survei, sehingga tingkat kekuatan prediksi sangat rendah karena ditetapkan menggunakan insting. Yang kedua, metode berbasis pasar. Maksudnya, metode ini dipakai apabila perusahaan mengeluarkan produk baru, yaitu hasil modifikasi dari produk yang lama. Perusahaan akan menetapkan produk baru tersebut seharga dengan produk yang lama. Jadi, penggunaan metode ini sangat murah dan cepat. Akan tetapi, penjualan pasar yang didapat pada tahun pertama relatif kecil karena konsumen belum mengetahui profil produk baru tersebut, seperti kualitas, rasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, metode berbasis biaya. Maksudnya, dalam metode ini harus mengetahui beberapa proyeksi full cost untuk produk tertentu. Full cost yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan sejak bahan baku mulai diproses sampai produk jadi siap untuk dijual. Hasil penjumlahan antara full cost dengan tingkat keuntungan yang diharapkan ditentukan oleh direktur. Jadi, pemasaran atau personalia yang diberikan wewenang dalam menetapkan harga yang akan membentuk proyeksi harga untuk produk itu pada tahun anggaran yang akan datang. Sekian presentasi dari kami kelompok 10 tentang produksi. Jikalau ada salah atau kurangnya, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.